Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Dari perspektif tertentu, apa yang disebut bencana kegelapan justru ada di sini. Sementara itu, makhluk-makhluk di penjara kegelapan dan yang lainnya hanya ada di sana untuk melengkapinya. Sebenarnya ada jenis mayat yang kuat dan menakutkan ini. Ekspresi Si Hao sangat serius. Dia menatap lama di sana. Bagaimana jenis keberadaan yang tak tertandingi ini binasa? Mungkin tidak bisa dikatakan bahwa dia pasti sudah mati. Bagaimanapun, dia telah bernapas, mengambil dan melepaskan energi di sana. Apa yang dia hembuskan adalah materi sumber kegelapan, apa yang dia ambil adalah esensi dari sisi lain dari realem Si. Jenis pertukaran ini seperti membersihkan kerusakan di dalam tubuhnya. Si Hao menyaring beberapa materi kegelapan di bawah jarak dekat, mendapatkan sebagian dari kitab suci, dan kemudian perlahan berjalan menuju kejauhan. Sama seperti itu, dia mengambil tempat tinggal di sini. Dia tidak bermain dengan cara apapun adil atau kotor seperti Penatua Pemberantasan Dunia, Kaisar Bulu atau Kaisar Agung dan yang lainnya, merindukan kitab suci Kaisar Abadi, tetapi lebih menyempurnakan jumlah materi kegelapan yang sesuai. Si Hao mengabaikan tempat ini. Dia ingin memahami Dao, ingin menerobos ranah kultivasinya saat ini. Namun, dia tidak ingin berjalan di jalan mayat yang membusuk di depannya. Potongan-potongan kitab suci hanya digunakan sebagai referensi untuknya. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu. Si Hao memahami Dao di sini, berkultivasi dalam pengasingan. Terlepas dari apakah itu mengejar reinkarnasi atau menghidupkan kembali teman-teman lamanya, ini semua membutuhkannya untuk membuat terobosan lagi, ini hanya mungkin melalui kekuatan yang lebih besar. Hati-hati jangan sampai terkorosi olehnya. Dia kemungkinan besar masih belum sepenuhnya mati. Di kuil, makhluk di dalam lingkup cahaya surgawi itu sebelumnya memperingatkannya berkali-kali. Si Hao mengangguk, mengucapkan terima kasih. Namun, dia tidak pergi. Selama periode ini, ia melakukan kontak dengan lebih dari 1,5 kaisar abadi. Ini terutama terjadi dengan Kaisar Bulu, Kaisar Abu-Abu dan Kaisar Agung, melawan mereka selama lebih dari 30.000 tahun. Pemahaman mereka tentang hukum Dao satu sama lain terlalu dalam. Dia mampu memperoleh pencerahan agung. Ada juga Penatua Pemberantasan Dunia, sistemnya juga luar biasa. Ketika Si Hao merenungkan semuanya sekarang, dia meminjam semua kekuatan individu ini sebagai referensi, diam-diam menyimpulkan daunnya sendiri, merasakan jalannya sendiri yang hebat. Hari itu, dia dibangunkan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah kedalaman tujuan akhir kuno. Itu karena dia merasa seluruh tubuhnya sedingin es, seolah-olah ada sesuatu yang mengunci dirinya. Benar saja, dalam kegelapan, sepasang mata kosong perlahan terbuka, menatapnya. Makhluk itu tidak mati. Si Hao menghadapi ini dengan serius. Namun, dia tidak begitu khawatir. Jika kondisi makhluk ini baik, dia pasti sudah muncul sejak lama. Mengapa dia terus tinggal di sini? Segera setelah itu, gelombang kehendak surgawi yang kuat melonjak, mengatakan kepadanya bahwa jika Si Hao membimbing makhluk, memberinya kekuatan hidup yang besar, dia bisa memberinya sepotong kitab suci Kaisar Abadi. Bukankah ini justru memicu kekacauan kegelapan? Si Hao menolak. Orang yang terlambat, apakah Anda ingin membangun karma besar dengan seorang Kaisar Abadi? Suara dingin itu terdengar. Mayat itu benar-benar membuka mulutnya, bisa berbicara. Menurut pendapat Si Hao, makhluk ini sudah mati, hanya sisa wasiat yang tersisa, tidak lebih dari itu. Yang mati harus tetap mati, beristirahatlah dengan tenang. Si Hao dengan dingin menjawab. Kata-kata tenang ini membuat mata makhluk ini langsung menjadi hitam pekat seperti tinta, menjadi semakin menakutkan. Seseorang yang tidak menunjukkan rasa hormat ketika melihat seorang kaisar, terima hukuman. Sebuah suara bermartabat terdengar dari kegelapan. Jika bukan karena lapisan cahaya yang menutupi tempat itu pasti akan mengejutkan langit dan bumi.
Meskipun demikian, tanah kuno ini bergetar, bergemuruh. Bahkan gunung dan sungai mengerang. Si Hao tidak memperhatikan hal ini, malah duduk, terus memahami Dao. Ci. Dalam kegelapan, mata mayat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, merah kirmizi seperti darah yang menyembur keluar. Itu seperti api merah besar, sangat mengerikan. Tubuh Si Hao gemetar, jiwanya sedang diserang. Ada gelombang keinginan yang ingin mengendalikan tubuhnya, ingin meretas roh primordialnya. Qiyang. Si Hao mengaktifkan inti pedangnya, memotong langit, meretas ke arah wasiat itu. Percikan terbang ke segala arah, mengeluarkan suara keras, membuat seluruh langit terbelah, retakan besar menutupi segalanya. Kehendak yang tersisa di dalam mayat sangat mendominasi, percaya bahwa dirinya berdaulat. Itu mewarisi beberapa karakternya sejak masih hidup, jauh di atas. Ia ingin mengendalikan segala sesuatu di dunia ini, tidak ada yang bisa melawannya. Semua orang yang melawan kehendak kaisar ini, mati. Dalam kegelapan, mayat yang mengeluarkan aura yang membusuk mengeluarkan suara agung jenis ini. Hong. Di mana dia berada, materi kegelapan tak berujung meletus, menjadi badai yang mengejutkan langit yang bergegas keluar. Sayangnya, ada penghalang cahaya yang mengelilinginya, secara langsung menghalangi sejumlah besar materi kegelapan. Hanya sedikit yang bocor, kekuatannya sangat berkurang. Materi kegelapan yang mengalir keluar berubah menjadi naga iblis. Itu memamerkan cakar dan taringnya, kekuatan magisnya tak tertandingi dan kuat, menyerang Si Hao dengan membunuh. Si Hao mengerutkan kening. Mayat itu kemungkinan besar benar-benar menerobos ke alam kaisar abadi ketika masih hidup, atau bagaimana mungkin auman sisa akan memiliki kekuatan sebanyak ini. Naga iblis ini bisa membunuh setengah kaisar abadi. Setelah pertempuran sengit, Si Hao membunuh naga iblis kegelapan. Namun, itu kemudian berubah menjadi Phoenix hitam, melebarkan sayapnya, membawa api hitam seperti eradikasi dunia saat ia bergegas. Si Hao melampaui di atas, membantai Phoenix sejati hitam ini. Kemudian, materi kegelapan terus-menerus mengubah penampilannya, beberapa dari mereka adalah penampilan dan teknik menakjubkan dari 10 setan, pemandangan yang sangat menakjubkan dan mengejutkan. Yang terakhir dari 10 setan adalah batu raksasa, sangat besar. Itu menghancurkan banyak bintang di kosmos, menghancurkan ke bawah dengan aura kehancuran dunia. Ternyata Vicious Ten yang terakhir adalah sejenis Divine Rock aneh yang bisa menghasilkan keturunan. Si Hao tidak merasa takut. Dia sebelumnya telah menghadapi beberapa kaisar setengah abadi sebelumnya, jadi sekarang, ketika dia menghadapi 10 setan yang dihasilkan oleh materi kegelapan, dia dengan tenang mengambil tindakan, menekan mereka satu demi satu. Dia langsung dan lugas. Setelah putaran pembunuhan, dia benar-benar membantai makhluk yang dihasilkan oleh mayat itu. Dalam kegelapan, mayat itu dengan keras membuka mulutnya, melepaskan embusan napas yang hebat. Hong, langit dan bumi runtuh. Materi kegelapan berubah menjadi badai, terjalin dengan simbol Dao besar yang padat. Realem Si terguncang, menciptakan surga yang mencapai ombak raksasa. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah ketika dia menarik napas, segera terjadi perubahan besar. Dia ingin merebut energi esensi dari sisi lain dunia lagi, tetapi gagal pada akhirnya. Menekan. Si Hao melepaskan teriakan. Dia mengambil tindakan. Dia pasti tidak bisa hanya menyaksikan makhluk dari sisi lain laut realem dihancurkan. Ini adalah kekuatan mengerikan dari seorang kaisar abadi yang sedang kita bicarakan. Meskipun mengalami halangan dari penghalang cahaya itu, apalagi tubuhnya menderita masalah besar, pada akhirnya, masih memiliki setengah kekuatan kaisar abadi. Hong. Bentrokan hebat itu jauh lebih intens daripada ketika dia membunuh materi kegelapan 10 setan barusan, dan juga jauh lebih berbahaya. Si Hao merasakan sakit yang luar biasa. Itu karena dia melihat makhluk itu dengan keras duduk di kursi batu itu, rantai keteraturan surgawi terikat di sekitar tubuhnya melepaskan suara hualala, pada akhirnya menjadi lurus sempurna. Makhluk yang diduga berada di tingkat kaisar abadi ini melantunkan kutukan. Cahaya pembunuh keluar dari mulutnya, ingin membunuh Si Hao.
Ini bukan pertempuran hebat yang benar-benar intens, tapi itu sangat berbahaya. Pada akhirnya, Si Hao memblokir serangannya, tidak membiarkannya merebut esensi langit dan bumi. Hanya saja, dia tidak bisa tetap tenang di dalam. Keberadaan ini diikat, terperangkap di sini, bahkan ditekan oleh tirai cahaya, namun dia masih bisa melepaskan kekuatan jenis ini, itu benar-benar mengerikan. Tentu saja, yang paling penting adalah tubuhnya hancur, yang tertinggal hanyalah wasiat yang tersisa. Jika dia benar-benar hidup, muncul di dunia ini dalam keadaannya yang paling kuat, itu tidak terbayangkan. Meskipun kaisar ini telah binasa, dengan menjadikanku musuhmu, tubuh dan daomu pasti akan binasa. Mayat hitam pekat itu berkata dengan dingin, membawa niat dingin yang tak ada habisnya. Jika kamu memiliki keterampilan, maka datang saja dan bunuh aku. Si Hao menjawab dengan dingin. Dia menutup matanya, terus berkultivasi dalam pengasingan, memahami Dao Agung. Dia sudah tahu bahwa mayat ini memiliki masalah besar. Itu ditekan di sini, bergerak dengan kuat akan menghasilkan konsumsi yang luar biasa. Saat ini, itu harus masuk ke kondisi tidak aktif lagi. Mayat itu juga memiliki rantai keteraturan surgawi yang mengikatnya. Itu pada dasarnya dipaksa untuk tidur dan menghabiskan waktunya tidak aktif. Tahun-tahun berjalan lambat. Si Hao memahami Dao di sini selama 100.000 tahun, mendapatkan transformasi yang mengejutkan. Kekuatannya sendiri meningkat, tubuhnya mengalami sublimasi lagi. Hari itu, dia berubah lagi, kali ini tidak hanya mencapai ambang pintu ini, dia bahkan menyeberang ke dalam, hampir berhasil memasuki alam kaisar abadi. Namun, dia masih mundur lagi pada langkah yang paling penting. Jika dia mencoba menerobos dengan paksa, kemungkinan besar dia akan mati. Dia masih kurang sedikit kedewasaan, kondisinya belum tepat. Itu sudah mengambil bentuk. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menempa metode baru, membuka jalan baru untuk sistemnya sendiri, apalagi meneliti teknik mengejutkan dunia yang tak tertandingi. Dalam puluhan ribu tahun berikutnya, seluruh tubuh Si Hao bersinar. Aura Dao yang hebat melonjak, gerbang di dalam tubuhnya semua terbuka. Tubuh sebagai benih didorong hingga batasnya. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya menjadi benih. Dari kejauhan, dia tampak misterius dan tak terbayangkan. Ini adalah benih yang terbentuk dari Dao besar. Ada seorang individu di dalam yang mempelajari Dao Agung, mengembangkan tekniknya sendiri yang tak tertandingi. Aura Kaisar Abadi menyebar. Ketika Si Hao hampir selesai, dia sangat terkejut dan juga sedikit terpana. Itu karena teknik tak tertandingi yang dia kembangkan sebenarnya, transformasi perwujudan. Dia sudah memahami cara menampilkannya sebelumnya. Sementara itu, dalam puluhan ribu tahun ini, ia terus mengembangkan tekniknya sendiri, menghasilkan teknik yang tak tertandingi. Ini dimulai dari dasar, dari sumbernya, menciptakannya dengan cara ini. Metode agung transformasi perwujudan mengalami semua jenis transformasi, disimpulkan dari semua jenis hal yang berbeda. Pada akhirnya, saat berhasil, ada sublimasi pamungkas. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu adalah metode hebat transformasi perwujudan. Bagaimana bisa seperti ini? Si Hao bingung. Metode yang dia buat sebenarnya adalah transformasi perwujudan. Dia mulai dari awal dan kemudian mengubahnya, tetapi sublimasi pamungkas sebenarnya masih berakhir seperti ini. Teknik ini sangat istimewa, jalur penciptaan seperti kelahiran kembali Phoenix, hanya setelah transformasi besar, itu mengungkapkan misteri mendalam yang sebenarnya. Namun, pada akhirnya, itu malah menjadi teknik yang akrab ini. Si Hao mengerutkan kening. Di kedalaman tujuan akhir kuno, mayat itu terbangun. Ekspresinya bahkan lebih dingin. Untuk mencekik seorang jenius, satu tangan sudah cukup untuk menutupi langit. Mereka yang menentang kehendakku hanya memiliki kematian yang menunggu mereka. Ekspresinya sangat aneh, matanya seperti lubang hitam, memperlihatkan bintik cahaya kemasan. Seluruh tubuhnya duduk, rantai surgawi di sekitar tubuhnya menjadi lurus lagi. Mengaum. Suara gemuruh besar terdengar di langit. Dua garis cahaya surgawi melesat keluar dari mata makhluk besar ini,
di dalam warna emas yang menyilaukan adalah cahaya gelap, menyapu keluar menuju kuil surgawi. Hong! Di kuil itu, makhluk di bola cahaya itu berteriak keluar, melawan dengan keras. Kita berasal dari sumber yang sama, hari ini adalah hari di mana kita harus bersatu sekali lagi. Kata mayat itu. Untaian jejak roh primordial di dalam istana paling kuno itu bergetar ketika dia mendengar ini, seolah-olah dia segera dibangunkan oleh jenis pemukulan simbol Dao yang hebat ini, mengingat banyak hal. Bagian yang paling penting adalah bahwa itu dililit oleh dua garis cahaya itu, yang saling terkait. Mengaum. Jejak roh primordial ini meraung, tiba-tiba meletus dengan pancaran tak berujung. Kemudian, ia melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Meskipun itu adalah jejak roh primordial yang hancur, itu masih melepaskan setengah kekuatan Kaisar Abadi. Peng! Si Hao dengan dingin meretas dengan inti pedang di tangannya, mengirim jejak roh primordial itu terbang keluar. Hujan cahaya bersinar terang di sini, menutupi segalanya. Dari awal sampai sekarang, dia selalu waspada terhadap makhluk di peti kayu busuk itu. Itu karena pada akhirnya, peti busuk itu benar-benar menjadi kuil kuno, penampilannya mirip dengan istana kuno bimbingan. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah melupakannya. Cao Yuseng di masa depan menyuruhnya untuk berhati-hati dengan istana. Di matanya, kemungkinan besar itu adalah Guidan Sanchien Palace. Kini, kewaspadaannya membuahkan hasil. Jejak roh primordial itu dikirim terbang. Pada akhirnya, dua garis cahaya yang kusut di sekitar jejak roh primordial menyeretnya ke kedalaman tujuan akhir kuno, membuatnya memasuki layar cahaya. Kemudian, itu bergabung dengan kumpulan daging itu. Siapa yang mengira bahwa saya telah kembali ke daging saya sekali lagi? Aku tetap aku, tapi kamu sudah bukan kamu. Mayat itu melepaskan cahaya keemasan samar. Yang berbicara adalah jejak roh primordial yang ditarik kembali. Perbedaan apa yang bisa dibicarakan? Kamu justru aku, sedangkan aku justru kamu. Cahaya gelap berkelap-kelip saat mayat itu berbicara. Saat itu, kami baru saja melangkah ke Kaisar Dao, keterampilan Dao kami tidak stabil, tubuh kami bahkan ditembus oleh kegelapan. Demi menjaga semangat sejati, aku menyegel diriku di sini, mengunci tubuhku yang hancur. Cahaya keemasan berkedip saat jejak roh primordial itu mengatakan ini. Bagian dari roh primordial pergi, sementara kamu membawa sebagian dari tubuh. Mayat itu berkata dengan dingin. Itu demi menyelamatkan diriku sendiri, meninggalkan sedikit daging dan jiwa murni sehingga semuanya dapat dipulihkan suatu hari nanti. Murni, semuanya sudah lama terkorosi. Mayat itu tertawa dingin. Di kejauhan, Si Hao dalam hati terguncang. Dia kira-kira mengerti situasi seperti apa ini. Saat itu, ketika keberadaan ini pertama kali melangkah ke alam Kaisar Abadi, dia masih belum stabil, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada kekuatan kegelapan yang menerobos, mengakibatkan jiwa dan dagingnya terkorosi. Pada akhirnya, dia memotong sebagian tubuhnya sendiri dan beberapa jejak roh primordialnya, memerintahkan mereka untuk pergi ke kejauhan. Kemudian, dia mengunci tubuh aslinya sendiri di sini. Dialah yang menekan dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan tubuhnya, dan itulah sebabnya dia melakukan hal-hal seperti ini, takut bahwa bencana besar akan dibawa ke dunia ini. Namun, sekarang sepertinya mayat itu lepas kendali, berjalan ke sisi yang berlawanan. Aku membiarkanmu pergi, namun kamu tidak pergi. Sekarang, hal-hal yang merepotkan. Anda kemungkinan besar akan binasa di sini. Mata mayat itu mengeluarkan cahaya keemasan, berkata sambil menghela nafas panjang. Si Hao tahu bahwa ini pasti jejak roh primordial dari peti kayu busuk yang sedang berbicara. Si Hao berjaga-jaga, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa jejak roh primordial dan mayat itu berasal dari sumber yang sama, awalnya dari tubuh yang sama. Sekarang, mereka tiba-tiba bergabung bersama. Tidakkah kamu berpikir bahwa tidak mudah bagiku untuk membunuhmu? Pada kenyataannya, ini sangat sederhana. Aku akan membuktikannya padamu sekarang. Mata mayat itu berubah menjadi hitam pekat, seperti lubang hitam.
Dengan suara weng, inti pedang di sisi Si Hao bergerak, melepaskan cahaya tak berujung dan kekuatan tingkat Kaisar Abadi. Kemudian, itu meretas dengan keras ke arah Si Hao. Dia tercengang. Ini adalah inti pedang abadi. Setelah mencapai tingkat Kaisar setengah abadi, dia sudah yakin bahwa legenda masa lalu itu salah. Master dari Immortal Smelting Pot berkata bahwa pedang ini memiliki kemungkinan besar untuk dimiliki oleh ahli Age of Emperor Collapse yang meninggalkan jejak kaki di dekat bendungan. Si Hao menyeberangi laut dan bertemu dengan nyala api jiwa dan tubuh yang hancur itu. Dia bahkan bertarung dengan Kaisar Bulu dan yang lainnya. Dia yakin bahwa inti pedang abadi ini milik makhluk itu. Namun, terlepas dari itu, dia tidak pernah berharap inti pedang ini meletus dengan aura Kaisar Abadi, apalagi benar-benar tidak terkendali. Itu malah berbalik dan meretas ke arahnya. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.